ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Hari ini kita berada di tanggal 18 Sya'ban. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesehatan, nikmat iman dan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita untuk keluar dari kantor dan ruangan kita menuju ke Masjid Salahuddin ini, melakukan salah satu kewajiban kita selaku hambanya, dan kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan menjadi bekal dan amalan kita di dunia dan memuluskan langkah kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang serial tabi'in. Sosok-sosok yang mulia, sosok-sosok yang memiliki begitu banyak sepak terjang dan kontribusi dalam Islam. Dan seperti juga dalam kajian bulan-bulan sebelumnya, saya selaku pribadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam waktu 30 menit tidak mampu untuk menceritakan betapa kemuliaan mereka-mereka ini. Dalam waktu 30 menit tidak mampu untuk menyingkap bagaimanakah keistimewaan mereka-mereka ini. Kali ini yang akan kita bahas adalah seorang tabi'in yang berasal dari nasab yang mulia. Beliau adalah Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu an. Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya. Bagaimana beliau dikenal sebagai ulama yang wara' dan berwibawa. Bagaimana cahaya kemuliaan beliau itu nampak pada dirinya dan juga kontribusinya. Kalau kita melihat dari nasabnya, maka kita langsung mengenal beliau adalah orang Quraisy. Ya. Ayah beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang dikenal sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Zubair bin Awam adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam menikahi kakak daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Cuma antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha ini beda ibu. Antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha ini beda ibu. Hadirin, kalau baca dalam sejarah dan juga kitab-kitab tentang bagaimana biografi para sahabat, Aisyah radhiyallahu anha sering diberikan kunyah dengan Ummu Abdillah, ibu dari Abdullah. Padahal kita baca dan kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu tidak dikaruniai anak, tapi Aisyah disebut dengan Ummu Abdillah. Abdullah yang dimaksud adalah anak dari kakaknya, yaitu Asma, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi begitu dekatnya antara Urwah bin Zubair bin Awam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin khotbah liman rahimakumullah.
Beliau ini merupakan cucu dari bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi garisnya itu masih keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bibi beliau ini yaitu Sofiyah itu anak kakeknya Nabi. Ya. Jadi bibinya Nabi, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya. Sedangkan hadirin khotbah liman rahimakumullah, kakeknya dari jalur ibu, tadi dari jalur bapak, kakeknya dari jalur ibu yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dan hadirin khotbah liman rahimakumullah, ibunya sendiri yaitu Asma binti Abu Bakar yang dikenal sebagai Zatun Nitaqain, seorang wanita yang memiliki dua selendang. Artinya apa? Ketika peristiwa hijrah, maka Asma adalah orang yang membawakan makanan untuk ayah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diikatkan di pinggangnya. Makanya biasanya pakaian wanita yang sedang hamil itu biasanya ada kayak semacam talinya. Nah ini hadir khotaliman rahimakumullah digunakan untuk mengikat makanan, dan itulah yang dibawa untuk ayahnya ya Abu Bakar dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir khotaliman rahimakumullah, ya. Beliau lahir di masa keemasan Islam. Beliau lahir di akhir-akhir daripada kepemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau lahir tahun 23 Hijrah di Madinah. Tentu hadir khotaliman rahimakumullah, suasana kota Madinah saat itu betul-betul menjadi pusat daripada kegiatan keilmuan. Bapak Ibu bisa bayangkan, beliau lahir di tengah masyarakat Madinah yang kebanyakan adalah para sahabat dan dengan kepemerintahan yang adil yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sangat-sangat kondusif bagaimana kota Madinah saat itu. Bisa kita bayangkan pemimpinnya adalah Umar bin Khattab yang banyak melakukan penaklukan-penaklukan. Hadirin kalau baca dalam sejarah, maka Umar bin Khattab itu banyak melakukan penaklukan-penaklukan ke daerah atas. Bagaimana Syam, bahkan sampai kemudian ke Eropa ini di zaman Umar bin Khattab. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana kondusifnya suasana kota Madinah. Dia adalah pusat keilmuan, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana ketenangannya, sehingga hadir khotbah iman rahimakumullah, beliau juga besar di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, sehingga hadir khotbah iman rahimakumullah, ini yang membentuk daripada keilmuan dan juga kepribadian daripada Urwah bin Zubair ini. Hadir khotbah iman rahimakumullah, Al-Imam Al-Asfahani, jadi semalam saya baca itu cukup menarik, dalam kitabnya Hilyatul Aulia, beliau menceritakan bahwa suatu saat di Masjid Nabawi lagi ngobrol ada 4 pemuda, 4 remaja, nggak sampai pemuda. 4 remaja ini Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. 3 anak daripada Zubair bin Awam dan 1 keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Yazid bin Muawiyah. Hadir khotbah rahimakumullah, obrolan ini didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang menarik adalah hadir khotbah rahimakumullah, mereka ternyata masing-masing mencoba untuk menceritakan apa yang menjadi cita-cita mereka. Abdullah bin Zubair mengatakan, aku ingin menjadi pemimpin yang melanjutkan bagaimana kekhalifahan daripada Umar bin Khattab. Mus'ab bin Zubair juga demikian. Bahkan Abdul Malik bin Marwan mengatakan bahwa beliau ingin menjadi khalifah yang kekuasaannya begitu luas. Yang menarik adalah hadir khotbah rahimakumullah, ketika kemudian sampai kepada Urwah bin Zubair, maka hadir khotbah rahimakumullah, Urwah bin Zubair mengatakan, adapun cita-citaku, aku ingin menjadi seorang alim sehingga aku bisa membagi ilmuku. Begitu sederhananya cita-cita daripada Urwah bin Zubair. Di saat saudaranya, abangnya yaitu Abdullah bin Zubair, beliau ingin bagaimana kemudian menjadi seorang khalifah. Mus'ab bin Zubair juga demikian, apalagi Abdul Malik bin Marwan. Hadir khotbah rahimakumullah, mendengar obrolan 4 orang remaja ini, Abdullah bin Umar mengatakan, kalau aku
punya cita-cita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah kabulkan semuanya. Abdullah bin Zubair Allah jadikan sebagai khalifah, tapi beliau kemudian terbunuh oleh orang-orang yang menginginkan untuk merampas kekuasaan dari beliau. Diganti dengan Mus'ab bin Zubair. Begitu juga dengan Mus'ab bin Zubair. Lantas ketika Abdullah bin Zubair dengan Mus'ab bin Zubair meninggal dunia, maka kita baca dalam sejarah bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menjadi khalifah yang kekuasaannya demikian luasnya. Dan Allah juga mengabulkan cita-cita daripada Urwah bin Zubair. Yang menarik hadirin iman rahimakumullah, beliau ini bukan hanya sekedar bercita-cita. Ketika beliau mengatakan ingin menjadi seorang alim, maka hadirin iman rahimakumullah, beliau begitu bersungguh-sungguh untuk kemudian betul-betul menjadi seorang yang faham tentang agama. Makanya hadirin iman, teman beliau Qabisah bin Dhu'aib, beliau menceritakan bahwa kami hidup, jadi seletingan dengan Urwah bin Zubair. Qabisah bin Dhu'aib ini, beliau mengatakan bahwa kami dulu belajar dari para sahabat Nabi SAW. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana mereka hidup dan para sahabat masih hidup bersama dengan mereka. Kata beliau, di antara teman-teman satu letting beliau adalah Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf, Abdul Malik bin Marwan, kemudian juga yang lain. Kalau aku, kata Qabisah bin Dhu'aib, aku belajar dari Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu yang berasal dari Madinah. Zaid bin Thabit di antara orang yang sangat-sangat direkomendasikan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Beliau juga menjadi hakim saat itu. Hadirin iman rahimakumullah, kata Qabisah bin Dhu'aib, aku dengan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf juga belajar dari Abu Hurairah. Tapi kata beliau, kami semua kalah dibandingkan Urwah bin Zubair. Kenapa? Karena beliau mulazamah. Mulazamah ini artinya belajar yang sangat intensif ya. Kalau cuma kayak kajian zuhur begini ini cuma belajar biasa ya. Tapi kata Qabisah bin Dhu'aib, kami kalah dengan Urwah bin Zubair karena beliau mulazamah dengan siapa? Bibinya. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha ya. Sampai habis ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin bisa bayangkan, mohon maaf, walaupun sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun kita lihat Zaid bin Thabit seorang pencatat wahyu, tapi tentu akan berbeda ketika seseorang belajar dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu bagaimana keseharian Nabi, bagaimana akhlak Nabi, tentu berbeda. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan hadirin iman rahimakumullah, di antara bapak ibu ada yang ngefans dengan ustadz tertentu ya. Di kajiannya selalu datang, YouTube-nya selalu didengarkan, tapi tentu tidak sama dengan staf pribadinya beliau. Saya baru pulang dari Doha minggu yang lalu. Hadirin iman rahimakumullah, saya mendapatkan ada seseorang yang mirip ketika beberapa tahun yang lalu saya diundang ke Batam ya. Jadi dua orang ini punya kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka bilang, Pak Ustadz, biasanya kami kalau ngundang Ustadz itu dibentuk panitia, dan dalam kepanitiaan ini banyak yang berebut pengen jadi seksi acara. Biasanya ngasih sambutan, bawa ke KBRI dan lain sebagainya ya. Ada juga yang pengen seksi ini dan lain sebagainya. Kata beliau, kalau setiap ada ustadz yang diundang, saya selalu minta untuk dijadikan sebagai sopir yang antar jemput ustadz, yang nganter-nganter ustadz keliling. Saya dalam hati udah senyum karena sudah ada kejadian waktu di Batam ya. Saya tanya kepada beliau, emangnya kenapa Pak? Kata beliau, banyak yang gak mau untuk jadi bagian nganter-nganter ustadz karena kayaknya capek, repot, dan kayaknya bukan posisi yang wah. Mereka nggak tahu ustadz, kalau nganter-nganter ustadz itu keuntungannya yang pertama, nanyanya lebih banyak dibanding jamaah. Yang kedua, kita jadi tahu karakter asli dari ustadz tersebut.
Kalau di masjid kan mematut-matut diri, kayaknya lebih khusyuk, serius. Nggak taunya kalau dalam keseharian kita lihat ternyata suka canda juga, makannya bagaimana. Ya. Yang ketiga, kalau di masjid, kalau kajian kita sulit nanya hal yang pribadi. Tapi kalau nganter-nganter kan bebas, kita mau curhat tentang istri kita, konsultasi tentang anak kita. Kembali Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kata Qabisah bin Dzu'aib, walaupun kami belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun kami belajar dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, maaf, tapi berbeda dengan Urwah bin Zubair yang belajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja itu, Aisyah juga bagaimana cerdasnya. Ya. Mohon maaf, nanti kita belajar tentang bagaimana kritik hadis. Aisyah radhiyallahu anha sempat mempertanyakan sebuah hadis yang berbunyi, innallaha la yu'adzabul mayyit bibukai ahli. Allah akan mengazab seorang mayit dikarenakan tangisan daripada keluarganya. Kata Aisyah, bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan oleh mayit ini? Ya, sampai dia diazab karena tangisan daripada keluarganya. Ya. Ini hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau nanti Bapak Ibu belajar lebih dalam, ini yang disebut dengan naqdul mutun. Bagaimana Aisyah mengkritik secara matang, Aisyah mengkritik redaksi daripada hadis tersebut. Artinya bukan beliau menyaksikan daripada keabsahan hadis itu, tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa mesti difahami dengan baik agar jangan sampai kemudian keliru. Ternyata yang dimaksud dengan hadis itu adalah bahwa kalau seseorang dalam keadaan sakit keras, kemudian dia berpesan, nanti kalau saya meninggal coba tolong ditangisi ya, biar kelihatan banyak yang kehilangan. Ini nggak boleh, karena tradisi masyarakat Arab saat itu untuk menunjukkan seseorang ini baik atau tidak, itu dilihat berapa banyak orang yang kayaknya merasa kehilangan. Tapi ini kan didramatisir. Jadi kembali Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Urwah bin Zubair belajar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi walaupun beliau adalah putra dari Zubair bin Awam, lihat, saya dapatkan riwayat kata beliau, aku ketika ingin belajar hadis kadang nunggu di depan rumah seorang sahabat sampai dia selesai istirahatnya, sampai dia keluar dari rumahnya, baru kemudian aku tanya tentang suatu perkara dari hadis. Subhanallah. Ya. Begitulah bagaimana usaha dari seseorang. Ya. Saya ke Doha itu talaki dengan seorang syekh yang bernama Profesor Dr. Syekh Ali Qurrah Daghi. Beliau ketua Persatuan Ulama Dunia. Ya. Beberapa kali kita nanya ke beliau dan akhirnya kita putuskan bismillah kami ke sana, dan beliau sangat terharu. Kata beliau, ini merupakan tradisi salafus soleh, bagaimana ilmu itu dicari, dan subhanallahnya beliau kemudian memberikan ijazah. Ijazah itu bagi kami dalam bidang agama adalah semacam lisensi, semacam suatu persetujuan bahwa apa yang beliau tulis, apa yang beliau karang, ada beberapa jilid dan hadis-hadis yang sempat diriwayatkan oleh beliau dari ulama-ulama guru beliau itu kemudian diijazahkan kepada kami. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, begitulah usaha dari Urwah bin Zubair. Baik hadirin khotaliman rahimakumullah, kita coba lihat bagaimana keilmuan beliau. Ya, saya hanya sanggup sebagian saja mencatat. Di antara guru beliau adalah yang pertama tentunya Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Sa'id bin Zaid. Ada yang kenal Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid salah satu dari sahabat yang dijanjikan surga. Ya. Beliau adalah suami dari Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Orangnya nggak banyak terkenal. Kemarin juga ketika kita ngebahas tentang sahabat yang dijanjikan surga, kita nggak sempat ngebahas tentang Sa'id bin Zaid. Orangnya kalau bahasa kita low profile, tapi di antara kelebihan dari Sa'id bin Zaid adalah orangnya setia. Ya. Ini biasanya orang kalau introvert, kalau orangnya pendiam, nggak banyak komen, nggak banyak war gitu, justru kuat setia. Ya.
Kita aktif di masjid, kita aktif di masyarakat, kadang ada orang yang wah usul ini usul itu, tapi ternyata nggak datang juga, padahal udah usul ini dan itu ya. Justru yang diem luar biasa, itulah Sa'id bin Zaid. Kemudian beliau belajar dari Ali bin Abi Thalib, beliau belajar dari Sahal bin Abi Hashmah, beliau belajar dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau belajar dari cucu Nabi SAW langsung, dari Hasannya, dari Husainnya, bahkan hampir sebaya. Beliau belajar dari Muhammad bin Maslamah, dan beliau juga belajar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau belajar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga belajar dari Zaid bin Thabit. Lengkap kita lihat ya. Seorang ulama yang baik pasti dia akan melahirkan murid-murid juga yang baik. Muridnya juga gak kalah-kalah. Yang pertama adalah putra-putri beliau, putra-putra beliau. Hisham bin Urwah, beliau namanya Urwah bin Zubair, ini namanya adalah Hisham bin Urwah. Muhammad bin Urwah, Uthman ya, Uthman bin Urwah, Yahya bin Urwah. 4 putra beliau menjadi alim, subhanallah ya. Memang kalau kata orang Indonesia bahwa ya, kalau yang namanya buah itu nggak akan kemana. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Begitu juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang dikenal sebagai orang yang pertama kali mengkodifikasi hadis, orang yang pertama kali membukukan hadis ya, atas perintah daripada khalifah saat itu Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga Sofwan bin Muslim, Yazid bin Abi Habib, Muhammad bin Munkadir, Salih bin Kaisan, dan lain sebagainya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan bahwa Urwah bin Zubair adalah seorang imam. Jadi istilah orang dulu yang namanya imam itu bukan hanya sekedar imam sholat, tapi imam yang dimaksud adalah rujukan dalam ilmu, panutan dalam akhlak, pimpinan dalam sebuah komando. Itulah imam ya. Jadi imam itu bukan hanya gelar untuk mereka yang memimpin sholat, tapi tadi saya katakan rujukan dalam ilmu ya, kemudian teladan dalam akhlak, dan juga pimpinan dalam komando. Guru besar di Madinah, beliau termasuk satu dari fuqaha us-sab'ah, ahli fikih yang 7 di Madinah. Siapa saja mereka? 7 orang ahli fikih yang terkenal ini adalah yang pertama Sa'id bin Musayyib. Kita sudah menjelaskan siapa beliau. Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq punya cucu, dan cucunya ini menjadi salah satu ahli fikih di Madinah. Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tadi saya katakan adalah sahabat penulis wahyu, putranya menjadi ahli fikih. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ini juga merupakan di antara cucu sahabat. Kemudian Sulaiman bin Yasar, ini 6. Yang ke-7 terjadi khilaf di antara para ulama, apakah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling terkaya. Kalau masih ingat atau masih lupa berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf, saya mengatakan sekitar 19 triliun. Ini merupakan sahabat yang paling kaya di antara sahabat yang dijanjikan surga. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, cucu dari Umar bin Khattab, atau Abu Bakar bin Abdurrahman Isyam al. Inilah 7 ahli fikih di Madinah. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz pernah memuji, aku belum pernah ketemu dengan orang yang lebih berilmu dari Urwah bin Zubair. Belum pernah ya. Padahal saya katakan tadi bahwa di Madinah itu ada sederet nama-nama yang tadi. Sa'id ibn al-Musayyib, yang kalau kita mengingat-ingat lagi Sa'id ibn al-Musayyib ini, kalau tabi'in meriwayatkan hadis mengatakan Nabi bersabda, ini kan mestinya menyebutkan sahabat ya. Maka kalau nggak menyebutkan sahabat, dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mursal, dan ini bisa dikategorikan dhaif. Tapi khusus daripada mursal Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruhnya adalah sahih. Tapi lihat, Umar bin Abdul Aziz lebih memuji Urwah bin Zubair daripada Sa'id ibn al-Musayyib ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Imam Az-Zuhri juga mengatakan, Syihabuddin Az-Zuhri yang tadi saya katakan, aku nggak pernah melihat seseorang seperti Urwah bin Zubair.
ilmunya kayak lautan. Ya. Hadratul iman rahimakumullah, Urwah bin Zubair. Baik, kita akan lihat. Ya. Hadratul iman rahimakumullah, ini pujian yang lanjutnya, ya. Bahwa dikatakan orang-orang itu jatuh cinta belajar hadis kalau itu disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Ini juga saya ambil karena ini diantara kelebihan beliau. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang orang pinter itu penyakitnya adalah sulit memahamkan orang lain. Jadi kadang kalau orang terlalu pinter, mohon maaf, ceramahnya kita bingung nangkepnya, ngajar kita bingung, ya. Kadang wah katanya udah profesor, wah karangannya gitu. Tapi kalau ngajar kenapa nggak enak, ya. Kalau ceramah kenapa nggak enak, kalau pidato kenapa nggak enak, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah mendapati, mohon maaf, ada teman, ada atasan yang katanya udah paling pinter tentang pajak, tapi kalau ngomong kok nggak paham kita, ya. Kenapa demikian? Saya mempelajari bahwa di antara kelemahan orang-orang pinter adalah ngukur orang lain dengan dirinya. Apa maksudnya? Diri dia dijelaskan 1-2 kalimat udah paham, maka ketika dia ngomong di depan orang, dia menganggap orang lain seperti dia, padahal jamaah, padahal orang yang mendengar itu masih nunggu ini apa maksudnya. Bisa dipahami? Tapi Urwah bin Zubair, ini pujian dari Sufyan bin Uyainah, itu orang begitu senang belajar hadis. Kenapa? Karena disampaikan oleh beliau, ya. Ini kelebihan beliau. Baik, hadirin iman rahimakumullah, saya ambil keteladanan dan kontribusi beliau sebelum habis waktunya. Yang pertama, beliau sebagai ahli ibadah, padahal beliau itu rajin belajar, mencari hadis di antara para sahabat. Beliau juga ngajar, beliau juga meriwayatkan hadis, tapi subhanallah, per hari itu beliau 7,5 juz baca Al-Quran, ya. Beliau khatam 4 hari sekali. Nah, ini saya ingin nyambungin dengan bulan Ramadan nih. Ayo, apa nih target kita, ya. Minggu lalu pulang dari Doha, saya rapat di yayasan, ya. Di antara divisi yang menyampaikan itu divisi pesantren lansia, mak-mak yang umurnya udah 60 tahun, paling tua kata istri ada yang 83 tahun. Tahun lalu kata pendamping mereka, mak-mak ini bisa khatam Quran 4-5 kali di bulan Ramadan, ya. Hadir khotbah rahimakumullah, tadi saya share, sebagian ada yang dapat, bahwa Ramadan nanti kami di pesantren akan mengadakan wisuda tahfiz. Ada yang juz 30, ada yang 5 juz, ada yang macam-macam. Nah, ada 3 emak-emak yang ikutan uji kelayakan untuk wisuda tahfiz, ya. Hadir khotbah rahimakumullah, ubur-ubur ikan lele walaupun berumur nggak kalah le, ya. Baik, hadir khotbah rahimakumullah, ya. Hisham bin Urwah, putra dari Urwah bin Zubair, cerita, ayahku ini puasa sepanjang tahun dan beliau wafat dalam keadaan saum. Subhanallah, ya. Beliau wafat dalam keadaan saum. Bahkan di saat sakitnya, anaknya minta kepada beliau untuk kemudian berbuka puasa. Bapak Ibu kalau pernah merutinkan puasa Senin Kemis, apalagi puasa Daud, itu bagi orang yang rutin puasa Daud, itu hadir khotbah rahimakumullah, badan itu udah nggak ada bedanya antara lagi puasa dengan tidak puasa, ya. Maka ketika beliau dalam keadaan sakit diminta berbuka, beliau nggak mau, ya. Saya tambahkan 2 slide lagi. Yang pertama adalah hadir khotbah rahimakumullah, kontribusi Urwah bin Zubair ini sangat besar. Kenapa? Beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Abbas. Dan para ulama memuji bahwa beliau ini adalah orang yang thiqah. Thiqah ini 2 kriteria, hafalannya kuat dan akhlaknya baik. Maaf. Yang kedua, Urwah bin Zubair ini adalah pelopor daripada penulisan sirah nabawiyah, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, bisa dibayangkan bagaimana beliau masih hidup bersama dengan sahabat, dan beliau yang pertama kali menuliskan tentang peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi SAW, ya.
Beliau dengarkan kisah dari sahabat-sahabat. Beliau juga menulis bagaimana kehidupan dari para khulafa ar-rasyidin. Jadi inilah buku sirah pertama kali yang ditulis oleh Urwah bin Zubair. Ya. Cuma karena beliau juga meriwayatkan hadis, maka khawatir murid-muridnya kemudian confuse, maka buku tersebut oleh beliau kemudian dimusnahkan, tapi sudah sempat dihafal oleh murid-muridnya. Dari situ makanya Bapak Ibu Allah SWT rahmati, para ulama-ulama sejarah atau ulama-ulama sirah seperti Imam Al-Waqidi, seperti daripada Imam Abu Ishaq dan lain sebagainya, itu merujuknya dari apa yang pernah ditulis oleh Urwah bin Zubair. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sayang sekali waktu kita tidak sampai. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa beliau ini sempat diamputasi. Ceritanya beliau diundang oleh gubernur di Syam, di Syria. Maka ketika beliau berangkat ke sana, beliau terkena dengan salah satu penyakit yang melukai kakinya. Sampai kemudian di Syam, di Damaskus, hadirin khotal iman rahimakumullah, didatangkan tabib. Dan kata tabib bahwa kakinya ini nggak bisa diselamatkan dan harus diamputasi sampai ke paha. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kemudian beliau menyetujui. Tabib ini pun mengatakan, wahai imam, ketika diamputasi ini tentu akan sangat sakit. Bagaimana kalau engkau kemudian minum khamr? Jadi agar kemudian beliau tidak sadar, ya, sehingga kemudian ketika diamputasi itu nggak terasa sakit. Maka beliau mengatakan, demi Allah aku nggak akan mau, ya, karena belum pernah setetes pun apa yang diharamkan oleh Allah itu masuk ke dalam tubuhku. Biarkan aku terus berzikir. Maka hadir khotal iman, sambil diseset daripada bagian kakinya, beliau terus berzikir sampai terakhir beliau sudah tidak tahan dan beliau kemudian pingsan. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, setelah beliau siuman maka disampaikan sudah selesai. Lantas beliau kemudian minta dibawakan bagian kaki sampai ke pahanya. Lantas sambil menangis beliau mengatakan, ya Allah, hamba telah dititipi kaki ini, dan selama sekian tahun demi Allah belum pernah kaki ini melangkah ke tempat yang haram, belum pernah kaki ini melangkah ke tempat yang lalai. Hamba selalu datang ke tempat ilmu, hamba selalu datang ke masjid. Maka ya Allah, saat ini kau menginginkan mengambilnya, maka hamba rela ya Allah. Subhanallah. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, sekali lagi saya pribadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu 30 menit lebih ini tidak mampu mengungkapkan bagaimana kehebatan daripada sosok Urwah bin Zubair. Yang pasti kita belajar bagaimana beliau alimnya, bagaimana beliau punya cita-cita yang mulia, bagaimana kesolehannya, baca Qur'annya, saumnya. Maaf, saya tambahkan lagi, bagaimana dermawannya. Beliau punya kebun di Madinah yang bersih dan kemudian kurmanya begitu banyak. Oleh beliau kemudian dipagari agar jangan sampai kemudian dimakan oleh binatang. Orang awalnya mengira, kenapa dipagari? Berarti nggak boleh nih untuk orang lain. Tapi mereka semuanya keliru. Setiap kali musim panen daripada kurma, maka dibukalah pagar tersebut dan dipersilakan siapapun, tidak mesti fakir miskin, untuk mengambil daripada kurma itu. Begitulah dermawannya beliau, begitulah sabar dan tabahnya beliau, begitulah bagaimana kontribusi beliau dalam bidang hadis dan juga dalam bidang sirah. Hadir khotal iman rahimakumullah, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya berwasiat, 11 hari lagi kita bulan Ramadan, mari kita bersihkan diri kita, kita siapkan agenda terbaik ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau Allah sampaikan umur kita, maka ini menjadi Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.